Penyimpangan sosial adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang sudah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Teman-teman sekalian, ada 4 sudut pandang dalam buku Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. 1. Sudut pandang secara statistikal yang mendefinisikan arti penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang bertolak belakang dari perilaku atau tindakan yang umum dilakukan. 2. Sudut pandang secara absolut yang mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai segala perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan menyimpang norma maupun aturan yang ada. 3. Sudut pandang menurut kaum reaktivis yang mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai gejala sosial yang terjadi karena adanya tindakan seseorang atau individu yang mengakibatkan reaksi dari masyarakat sekitar. 4. Sudut pandang secara normatif yang mendefinisikan penyimpangan sosial sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang akibat melanggar norma atau aturan yang ada. Yang berikutnya, kita masuk dalam penyimpangan berdasarkan sifat. Penyimpangan berdasarkan sifat terbagi atas 2, yaitu penyimpangan sosial positif dan penyimpangan sosial negatif. Teman-teman sekalian, penyimpangan sosial positif merupakan sebuah perilaku menyimpang yang memiliki atau memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial karena memiliki unsur-unsur yang berinovatif, serta ide-ide yang dibuat juga kreatif, serta memperkaya wawasan masyarakat. Yang berikutnya adalah penyimpangan sosial negatif. Teman-teman, penyimpangan sosial negatif adalah sebuah perilaku yang memiliki atau memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena memiliki unsur-unsur yang sifatnya merendahkan dan selalu menyebabkan hal-hal buruk terjadi seperti pencurian, perampokan, hingga pemerkosaan. Nah, teman-teman sekalian, penyimpangan sosial negatif terbagi atas 2, yaitu penyimpangan sosial negatif primer dan penyimpangan sosial negatif sekunder. Teman-teman, penyimpangan negatif primer adalah penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya hanya sementara dan tidak secara terus-menerus. Penyimpangan ini juga memiliki sifat yang selalu signifikan dan tidak terlalu merugikan orang lain. Yang berikutnya adalah penyimpangan negatif sekunder. Teman-teman, penyimpangan negatif sekunder merupakan penyimpangan negatif yang dilakukan oleh seseorang yang sifatnya nyata dan sering dilakukan yang memiliki kemungkinan untuk merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Teman-teman, bentuk penyimpangan sosial ada berdasarkan perilaku. Penyimpangan berdasarkan perilaku terbagi atas 3, yaitu penyimpangan individual, penyimpangan kelompok, dan juga penyimpangan campuran. Nah, yang pertama adalah penyimpangan individual atau individual deviation. Individual deviation adalah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Yang kedua adalah penyimpangan kelompok atau group deviation. Group deviation adalah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Yang ketiga adalah penyimpangan campuran atau combined deviation. Combined deviation adalah perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai
atau norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Nah, teman-teman, dalam terjadinya penyimpangan sosial, terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya hal-hal tersebut. Yang pertama, karena perubahan nilai dan norma sosial. Semakin berkembangnya zaman, seringkali terdapat beberapa kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga nilai atau norma yang mereka miliki menjadi berbeda dari yang lain dan sering dikelompokkan sebagai perilaku menyimpang. Yang kedua, karena proses sosialisasi yang tidak sempurna. Teman-teman, penyimpangan yang terjadi kepada seorang individu karena kurangnya edukasi ataupun sosialisasi mengenai norma yang baik dan juga benar. Yang ketiga adalah teori labeling. Teman-teman, teori labeling ini menggambarkan penyimpangan sosial yang dapat terjadi karena terlebih dahulu sudah dibentuk stigma atau dicap negatif dari orang-orang atau kelompok di sekitarnya. Yang keempat adalah teori anomi. Teori ini menggambarkan penyimpangan yang dapat terjadi ketika seseorang maupun kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang dan dijadikan suatu pedoman dalam hidup di sebuah lingkungan masyarakat, sehingga memiliki kemungkinan untuk melajukan perilaku menyimpang. Teman-teman, menurut Cesar Lombroso, terdapat 3 faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang. Yang pertama adalah faktor biologis. Cesar menyatakan bahwa terdapat ciri tertentu yang dapat mengidentifikasi seseorang akan menjadi seorang penjahat atau tidak berdasarkan ciri fisik mereka. Ciri fisik yang dimaksud berupa bentuk muka seseorang, bagaimana kedua buah alis penyambung menjadi satu, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah faktor psikologis. Dijelaskan bahwa seseorang melakukan penyimpangan sosial karena berkaitan erat dengan kepribadiannya, di mana hal tersebut bisa dipengaruhi banyak hal seperti kepribadiannya yang retak atau memang memiliki kepribadian yang kemungkinan besar melakukan perilaku menyimpang, dan juga faktor lainnya seperti trauma yang dialami oleh orang tersebut dan membuat orang tersebut melakukan perilaku menyimpang. Yang berikutnya adalah faktor sosiologis. Dijelaskan bahwa seseorang melakukan penyimpangan sosial berkaitan erat dengan bagaimana orang tersebut bersosialisasi dengan orang yang kurang tepat. Teman-teman sekalian, setiap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan konsekuensi, baik hal tersebut mengubah suatu menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Begitu pula dengan penyimpangan sosial. Dengan adanya perilaku tersebut, akan menimbulkan dampak-dampak di tengah lingkungan masyarakat tersebut. Dampak yang pertama adalah terciptanya suatu norma atau peraturan sehingga perilaku menyimpang yang terjadi tidak terulang dan diikuti kembali pada para anggota masyarakat yang lain. Dampak yang kedua adalah perilaku penyimpangan sosial dikucilkan dari lingkungan masyarakat karena mayoritas masyarakat menganggap bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu wabah penyakit bagi mereka. Dampak yang ketiga adalah menciptakan batasan antar kelompok karena adanya parameter sosial. Contohnya adalah beragam suku di Indonesia yang memiliki ciri khas berbeda. Sehingga dari perbedaan tersebut kadang membuat kelompok satu dengan kelompok yang lain akan segan satu sama lain.